Gimana sains bisa membuktikan Yesus Tuhan? Yuk kita bahas. Hai, selamat datang di Biblians. Well, kali ini aku mau bahas tentang gimana sains atau ilmu pengetahuan bisa membuktikan Yesus itu Tuhan. Nah, pertama kita punya standpoint yang harus kita mengerti dulu. Ada dua standpoint yang harus kita mengerti di awal. Yang pertama, kita harus tahu bahwa alam semesta ini punya permulaan, bukan selalu ada atau kekal, tapi punya permulaan. Dengan kata lain, diciptakan, ada penciptanya. Well, tentang ini aku udah bahas di video yang lain. Kalian bisa klik link di kolom deskripsi, aku taruh di situ. Well, kembali ke topik ini. Jadi semesta itu punya permulaan. Kemudian alam semesta ini terdiri dari beberapa unsur yang membuat alam semesta ini ada. Setidaknya ada 4: space, time, matter, and energy. Atau dalam teori relativitas umum Einstein, space time itu ruang waktu itu satu, jadi ruang waktu. Maka ada 3 unsur semesta: ruang waktu, materi, dan energi. Space time, matter, and energy. Nah, kita perlu tahu sebuah sifat dari unsur alam semesta ini, yaitu sifat simultaneously atau secara bersamaan. Dalam arti unsur-unsur alam semesta ini harus muncul secara simultaneously, muncul secara bersamaan. Nggak mungkin satu unsur ada duluan baru unsur yang lain menyusul. Itu mustahil dalam keberadaannya. Karena begini, katakanlah semisal materi yang muncul duluan, maka di mana materi itu berada? Sebab space atau ruang belum ada. Dan kapan materi itu ada? Sebab waktu belum ada untuk menyatakan itu mulai ada. Lalu katakanlah space yang ada duluan, ruang muncul duluan. Kapan ruang itu ada? Sebab waktu belum ada. Lagian dalam relativitas umum Einstein, ruang waktu itu satu, nggak bisa dipisahkan, space time. Jadi sekali lagi, space time, matter, and energy, unsur alam semesta ini harus muncul secara bersamaan, simultaneously. Itu nggak bisa kita bantah. Itu adalah fakta ilmiah yang ada. Oke, standpoint kedua yang harus kita mengerti adalah siapa yang menciptakan alam semesta ini atau siapa yang menyebabkannya. Oke, mungkin kita berkata Tuhan. Oke, that's good, nggak apa-apa. Tapi lebih spesifik, pencipta alam semesta ini adalah Yesus sendiri. Mungkin sebagian orang yang menonton video ini yang nggak percaya pada Kristus, bukan pengikut Kristus, nggak percaya, mereka nggak menerima. Karena Yesus itu cuma nabi, manusia biasa, guru, dan sebagainya. Oke, kita kesampingkan itu, never mind. Tapi harus kita perhatikan bahwa Yesus yang menciptakan alam semesta. Itu dikatakan di Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Lalu Yesus sebagai pencipta alam semesta juga ditegaskan dalam Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Di sini ditegaskan juga bahwa Yesus yang menciptakan segala yang ada, apapun yang ada. Kalau hal itu ada, maka itu ciptaan Yesus. Gak ada yang bisa ada tanpa Yesus ciptakan. Bahkan dikatakan di Kolose, yang kelihatan maupun yang gak kelihatan, yang fisik maupun non-fisik, yang natural maupun supranatural, manusia, bumi, planet, makhluk hidup, bahkan yang gak kelihatan seperti makhluk astral, malaikat, itu semua ciptaan Yesus. Nah, standpoint kedua ini penting. Yesus yang menciptakan segala yang ada. Gak ada yang bisa ada kecuali Yesus ciptakan. Gak ada yang bisa menjadi ada kecuali diciptakan oleh Yesus. Itu harus kita pahami. Oke, mungkin sebagian bilang, itu kan tulisan Paulus dan tulisan Yohanes, bukan perkataan Yesus. Seperti banyak yang menuntut harus perkataan Yesus. Ya, padahal perkataan Yesus juga kan yang nyatat para muridnya. Tapi gak apa-apa. Mari kita lihat perkataan Yesus tentang kebenaran ini dalam Yohanes 17 ayat 5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Di sini jelas Yesus mengatakan supaya Bapa mempermuliakannya. Sekali lagi,
Karena dia sudah memiliki kemuliaan itu sebelum dia jadi manusia, yaitu sebelum dunia ada. By the way, kata dunia dalam bahasa Yunani adalah kosmos, dan ini berarti keseluruhan apa yang ada, alam semesta ini, bukan cuma bumi ini. Jadi Yesus mau berkata dia sudah ada sebelum alam semesta ada. Sebelum apapun yang ada ini ada, dia sudah ada. Yesus sudah ada. Oke, mungkin ini nggak langsung bilang dia yang menciptakan, tapi minimal dia sudah ada sebelum apapun ada. Ingat, apapun. Jadi jelas ini perkataan Yesus. Yang jelas Yesus yang menciptakan apapun yang ada. Alam semesta ini, yang kelihatan yang nggak kelihatan, semuanya. Dan karena dia menciptakan, tentu dia sudah ada sebelum segala ciptaan itu ada. Itu konsekuensi mutlak, itu konsep mutlak, seperti yang Yesus sendiri katakan, bahwa dia sudah ada sebelum alam semesta ada. Oke, itu standpoint kedua. Jadi dua standpoint ini akan kita lihat di segmen selanjutnya, bagaimana mengerti kedua hal tersebut. Oke, bagaimana kedua hal ini dapat kita mengerti? Apa hubungan dari kedua ini? Apa melting point dari kedua hal ini? Tadi sudah kita bahas bahwa Yesuslah yang menciptakan alam semesta. Dan sudah kita bahas bahwa alam semesta memiliki unsur, yaitu space, time, matter, and energy. Ruang waktu, materi, dan energi. Nah, kalau alam semesta ini terdiri dari ruang waktu, materi, dan energi, maka apapun yang menciptakannya atau siapapun yang menciptakannya harus spaceless, timeless, dan immaterial. Apapun yang menciptakan semesta ini, siapapun itu, maka dia harus di luar waktu, tanpa waktu, di luar ruang, beyond space, spaceless, tanpa ruang, dan immaterial, bukan materi. Kenapa gitu? Karena penciptanya nggak mungkin sama dengan apa yang diciptakan. Seperti pembuat bakwan nggak mungkin terbuat dari bakwan. Apakah bibi-bibi di warung sana yang jual bakwan dia terbuat dari bakwan? Apakah badannya terbuat dari bakwan? No. Jadi pencipta sesuatu nggak boleh sama dengan ciptaannya. Itu mutlak. Jadi kalau semesta ini, alam semesta ini terdiri dari waktu, ruang, materi, energi, maka apapun atau siapapun yang menciptakannya harus tidak terdiri dari waktu. Dengan kata lain, tidak dipengaruhi waktu, timeless, tidak dipengaruhi ruang, spaceless, tidak berada di dalam ruang, bukan materi, immaterial, karena dia menciptakan materi. Maka dari sini jelas, karena Yesus yang menciptakan alam semesta, sementara alam semesta punya unsur-unsur tadi, maka Yesus timeless, spaceless, immaterial. Yesus bukan materi. Yesus bukan fisik. Yesus di luar waktu, tidak terpengaruhi waktu. Yesus di luar ruang, tidak terpengaruhi ruang alam semesta ini. Oke, jangan salah paham. Jangan ada yang dengan konyol berkata, kalau gitu nggak mungkin Yesus jadi manusia. No. Itu beda hal. Itu dalam waktu momen tertentu dia jadi manusia. Tapi sebelum jadi manusia, ini yang penting, sebelum jadi manusia dia sudah ada. Itu yang membuktikan Yesus bukan manusia biasa. Dan itu meruntuhkan semua konsep yang mengatakan bahwa Yesus cuma manusia biasa. Seperti dalam Islam, dalam kepercayaan lain. Itu meruntuhkan konsep itu. Oke, kembali ke tadi. Jadi karena Yesus menciptakan alam semesta, sementara alam semesta terdiri dari space, time, matter, energy, maka Yesus sebagai pencipta harus berada di luar unsur-unsur tadi. Dia harus spaceless, timeless, immaterial, dan non-energy. Dia harus di luar semua itu, semua unsur itu. Nah, tadi juga Yesus mengatakan di Yohanes 17 ayat 5 bahwa dia sudah ada sebelum apapun ada, sebelum alam semesta ini ada. Maka karena alam semesta ini memiliki unsur time tadi, maka ini juga menyimpulkan bahwa Yesus sudah ada sebelum waktu ada. Itu berarti dia timeless, di luar waktu, beyond time. Dia melampaui waktu, dia tidak terikat waktu, terbatas waktu seperti manusia, nabi pada umumnya. Perhatikan, nggak ada manusia, nggak ada nabi manapun, silakan cari di perjanjian lama, rasul-rasul di perjanjian baru, atau bahkan di kitab agama lain, di Al-Quran, Nabi Muhammad sekalipun, nggak ada mereka, tak ada satu mereka yang spaceless dan timeless, bahkan immaterial, nggak ada. Hanya Yesus. Jadi ini penting.
fakta bahwa Yesus yang menciptakan segala yang ada dan bahwa dia sudah ada sebelum apapun ada, itu membuktikan dia Tuhan. Kenapa? Karena pencipta alam semesta itu, seperti aku bilang tadi, harus di luar waktu, harus di luar ruang, spaceless, timeless, immaterial, bukan materi. Dan apa atau siapa yang timeless dan spaceless? Siapa yang di luar waktu, beyond time? Siapa yang di luar ruang selain Tuhan? Siapa? Gak ada. Mungkin ada yang bilang, gimana dengan malaikat? Well, malaikat juga diciptakan. Malaikat itu ciptaan Tuhan. Bahkan dikatakan tadi, Yesus juga yang menciptakan malaikat. Segala yang tidak kelihatan, segala yang astral. Jadi malaikat, karena malaikat diciptakan, maka mereka in time. Mereka di dalam waktu. Mereka bukan selalu ada. Mereka pernah belum ada. Itu bedanya. Jadi siapa yang benar-benar beyond time, spaceless, timeless? Jawabannya hanya satu, yaitu dia yang menciptakannya. Karena penciptanya, seperti aku bilang tadi, tidak mungkin berada atau sama seperti ciptaannya, atau berada di dalam ciptaannya, atau terbuat dari ciptaan tersebut. Kalau Yesus yang menciptakan semesta ini, maka dia harus timeless, karena dia menciptakan. Nah, karena Yesus timeless, maka tidak mungkin Yesus diciptakan, karena dia aja yang menciptakan segala yang ada, termasuk waktu. Maka Yesus tidak mungkin diciptakan. Mungkin ada yang mikir, ya bisa aja Yesus yang menciptakan alam semesta, tapi tetap dia di dalam waktu. No. Itu mustahil, karena udah kita bahas tadi. Unsur alam semesta harus simultaneously, muncul secara bersamaan. Jadi nggak mungkin kalau Yesus yang menciptakan alam semesta, tapi dia di dalam waktu. Sementara waktu adalah unsur alam semesta. Berarti waktu harus diciptakan bareng dengan unsur-unsur yang lain, dengan alam semesta itu sendiri. Maka Yesus harus di luar waktu, timeless, tidak terpengaruhi oleh waktu. Dan gak ada manusia, gak ada nabi yang seperti itu. Siapapun itu, hanya Yesus. Nah, dari sini kita mengerti konsep sains ini, konsep kebenaran sains ini. Kita mengerti bahwa Yesus itu bukan manusia biasa, bukan sekedar manusia biasa. Walaupun dia jadi manusia dalam momen tertentu, tapi dia lebih dari itu. Dia pencipta segala yang ada, dan karena itu dia timeless, dia di luar waktu, dia di luar ruang, dia di luar materi, karena dia yang menciptakannya. Dan ini membuktikan bahwa Yesus Tuhan. That's it, itu aja mau aku bahas di video kali ini. Kalau ada yang mau komen, silahkan komen di kolom komentar di bawah ini. Dan seperti biasa, bye.